Kabupaten Gunung Kidul merupakan salah satu kabupaten di daerah istimewa Yogyakarta dengan ibu kota Wonosari yang terletak 39 km sebelah tenggara kota Yogyakarta. Luas wilayah Kabupaten Gunung Kidul 1485,36 km persegi atau sekitar 46,63% dari luas wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Kabupaten Gunung Kidul dalam hal pembangunan infrastruktur di bidang transportasi, terutama pelayanan angkutan umum, belum dapat mengikuti perkembangan daerah yang begitu pesat. Minimnya pilihan angkutan umum bagi masyarakat menyebabkan masyarakat terpaksa menggunakan kendaraan pribadi, termasuk para pelajar yang masih di bawah umur dan belum diperbolehkan mengemudikan kendaraan, yang mengakibatkan tingginya angka kecelakaan di Gunung Kidul, serta kondisi angkutan umum yang selama ini mati suri mendorong pemerintah Kabupaten Gunung Kidul menjalankan program bus sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadhan Wijayanto, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gunung Kidul, sebagai peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 tahun 2023 di Balai Diklat Gunung Sempu, daerah istimewa Yogyakarta. Kami melaksanakan proyek perubahan dengan mengambil tema pada sektor transportasi, yaitu pelaksanaan pelayanan bis sekolah ramah anak atau yang kita kenal dengan nama SIBONA, Sistem Transportasi Bis Sekolah Ramah Anak. Dalam proyek perubahan pada Diklat PKN tingkat 2 ini, kami mengangkat tema itu karena memang tema itu bisa digunakan sebagai pemicu semangat inovasi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Gunung Kidul, di mana kita memiliki tupoksi di bidang transportasi, termasuk diantaranya transportasi di bidang pendidikan, melayani anak-anak sekolah baik usia SD, SMP, dan SMA, antar jemput baik di pagi hari menuju ke sekolah maupun siang hari pulang dari sekolah menuju ke rumah. Bapak Ibu yang kami hormati, seperti yang kita ketahui bersama bahwa angka kecelakaan pelajar di Kabupaten Gunung Kidul cukup tinggi, termasuk pelajar yang meninggal dunia akibat kecelakaan. Oleh sebab itu, Dinas Perhubungan Kabupaten Gunung Kidul selaku wakil dari pemerintah daerah tidak tinggal diam, dan kita memanfaatkan prasarana yang ada di sekolah yang tadinya ada 3 unit, sekarang bertambah menjadi 7 unit. Ada tambahan 4 unit dari dana keistimewaan. Nah, untuk SIBONA ini, inovasi yang kita lakukan, yang pertama adalah kita membuat kebijakan pemanfaatan atau peruntukan bis sekolah SIBONA ini, di mana harapan kita anak-anak sekolah yang belum saatnya menggunakan kendaraan pribadi ini bisa naik di transportasi massal atau bis sekolah, baik yang disediakan oleh pemerintah daerah Gunung Kidul yaitu SIBONA ini, maupun juga yang disediakan oleh rekan-rekan dari swasta. Kemudian inovasi kita yang kedua adalah kita juga dalam rangka untuk digitalisasi pemerintahan, kita membuat aplikasi SIBONA yang akan kita masukkan di Google Play Store yang bisa diunduh oleh orang tua wali, di mana di sana dimuat pemesanan antar jemput. Aplikasi ini insya Allah akan bisa diunduh oleh masyarakat Kabupaten Gunung Kidul, dan di sana nantinya juga bisa dilihat rute bis selama perjalanan sehingga orang tua bisa memantau keberadaan anak-anaknya di bis sekolah. Kemudian inovasi kita yang ketiga adalah bagaimana dengan bis sekolah ini kita bisa membantu orang tua dari sisi efisiensi pengeluaran rumah tangga. Bagaimana yang telah kita laksanakan testimoni dari masyarakat yang kebetulan sangat antusias dengan SIBONA ini, bahwa masyarakat sangat antusias karena ternyata SIBONA ini bisa mengurangi tingkat pengeluaran rumah tangga di angka kisaran 400.000 sampai 600.000 per bulan. Tentu saja inovasi bis sekolah yang kita adakan ini juga bisa membantu dari sisi perekonomian. Kemudian selanjutnya kita juga ingin dengan inovasi SIBONA ini kita bisa mengurangi angka kecelakaan pelajar, dan alhamdulillah di beberapa bulan terakhir ini angka kecelakaan pelajar ini bisa menurun di Kabupaten Gunung Kidul yang sebelumnya sangat mendominasi, termasuk paling tinggi di tingkat daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian untuk inovasi yang lain, kita juga melengkapi supaya bis sekolah ini bisa ramah anak. Kita lengkapi dengan bacaan-bacaan yang dibutuhkan oleh anak-anak yang ikut naik di bis sekolah ini.
Pembentukan tim efektif. Tim efektif merupakan organisasi utama pendukung proyek perubahan. Pembentukan tim dipimpin langsung oleh project leader. Outputnya adalah terbitnya surat keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gunung Kidul nomor 067/KPTS/2023 tentang penunjukan tim efektif proyek perubahan kebijakan pemanfaatan sistem transportasi bus sekolah ramah anak atau SIBONA. Rapat koordinasi eksternal perangkat daerah. Untuk keberhasilan perubahan kebijakan pemanfaatan sistem transportasi bus sekolah ramah anak atau SIBONA juga perlu melibatkan koordinasi dari eksternal perangkat daerah atau antar pemerintah. Rapat dengan organisasi angkutan darat dan angkutan umum ini bertujuan untuk menjalin komunikasi yang lebih baik dengan organda dan paguyuban angkutan umum dalam melaksanakan kembali kegiatan penyediaan transportasi umum, sehingga dapat meningkatkan kembali perekonomian anggotanya masing-masing. Penyusunan Raperbub atau Rancangan Peraturan Bupati tentang kebijakan pemanfaatan bus sekolah SIBONA bertujuan agar program kegiatan SIBONA mendapat payung hukum sehingga program dapat berjalan dengan baik. Pembuatan aplikasi dan media sosial SIBONA bertujuan untuk mempermudah pelajar dan wali murid di Kabupaten Gunung Kidul dalam menggunakan layanan bus sekolah SIBONA. Uji publik dan sosialisasi. Tujuan dari uji publik Raperbub ini adalah untuk memperoleh masukan dari masyarakat terkait peraturan yang akan diberlakukan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kualitas peraturan yang lebih baik dan memenuhi unsur akseptabilitas masyarakat. Fasilitas MOU antara sekolah dengan paguyuban angkutan umum. Dengan adanya MOU, sekolah dan paguyuban angkutan umum dapat bekerja sama dan memperbaiki layanan transportasi yang ada. Kidul telah melakukan serah terima bus sekolah dan pembangunan ruang terbuka hijau (RTH) pintu gerbang di kawasan Kesatuan Ruang Strategis Kars Gunung Sewu. Pengadaan fisik dan pembangunan ruang terbuka hijau (RTH) menggunakan alokasi dana dari dana keistimewaan. Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta menyampaikan harapannya bus sekolah SIBONA bermanfaat bagi masyarakat terutama para pelajar, serta dapat menekan angka kecelakaan lalu lintas pada pelajar. Serah terima bus sekolah yang diterima sejumlah 4 kendaraan bus sekolah terdiri dari 3 unit bus dan 1 unit L, di mana salah satu dari 3 bus tersebut satunya diberi fasilitas untuk kaum difabel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bin Suarsono, Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta, mendukung inovasi yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Gunung Kidul berupa pelaksanaan pengoperasian bus sekolah SIBONA. SIBONA adalah sistem transportasi bus sekolah ramah anak. Saya Aris Eko Nugroho,
Panadopati Padoka Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta mendukung inovasi yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Gunung Kidul berupa pelaksanaan pengoperasian bus sekolah Sibona, sistem transportasi bus sekolah ramah anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sunaryanta, Bupati Gunung Kidul, mendukung sepenuhnya inovasi yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Kabupaten Gunung Kidul berupa pelaksanaan pengoperasian bus sekolah Sibona, sistem transportasi bus sekolah ramah anak. Saya berharap kepada semua pelajar Kabupaten Gunung Kidul dari tingkat TK sampai dengan SMA atau SMK untuk dapat beralih dari kendaraan pribadi ke bus sekolah atau transportasi massal lainnya, baik ketika berangkat atau pulang sekolah, agar kecelakaan pelajar dapat berkurang dan tercipta lalu lintas yang aman, selamat, tertib dan lancar, khususnya di wilayah Kabupaten Gunung Kidul yang kita. Maju terus Sibona. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Suroyo, wali dari murid Sintia Larasati. Saya ikut Duna jurusan Tanjung Sari, Wonosari. Sebelum adanya bis sekolah Duna, saya keluarga dengan anak saya memang sangat kesulitan. Jadi naik angkutan masih ngojek, dari pengeluaran dari Tanjung Sari ke Wonosari PP mungkin 2 liter. Kalau naik angkutan masih bayar angkutan sama ngojek, jadi pengeluaran memang banyak. Terus dengan adanya bis sekolah Duna ini, keluarga saya sangat terbantu sekali. Saya mohon pelayanan bis sekolah Duna tetap terus berjalan, karena sangat membantu kami, membantu perekonomian kami juga, kelancaran sekolah anak kami. Terima kasih, kami dari salah satu wali dari orang tua yang mengikutkan anak di Bona. Pertama, kami ucapkan terima kasih kepada Dinas Perhubungan yang sudah memfasilitasi kami sebagai orang tua untuk memberikan pelayanan kepada anak kami untuk sampai ke sekolah, karena ini sangat membantu, karena tidak hanya mengurangi pengeluaran dana di rumah tangga, tapi kemudian kami sangat nyaman. Anak-anak sudah kami titipkan dengan kru-kru yang sangat ramah, apalagi di Kapanewon Ponjong ini kami sangat terbantu karena jarak dari Kapanewon Ponjong ke Wonosari sangatlah jauh, dan anak-anak yang biasanya mungkin diantar dengan kendaraan bermotor juga tidak kepanasan. Anak-anak juga saling berinteraksi dengan anak-anak yang lain dari sekolah di Wonosari, dan akhirnya mereka kenal, berempati, berlatih untuk mandiri untuk bisa sampai ke sekolah. Dan harapannya kami kepada Sibona agar Sibona selalu ada dan akan menambah unit lagi di Kapanewon Ponjong, karena mungkin kami dari wali ini sudah akan berpindah ke SMP, dan harapannya mungkin ada Bona yang bisa sampai ke Logandeng. Terima kasih, Sibona Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iban Akdes Kidul mendukung program bus sekolah dan semoga bisa bersinergi dengan Akdes Gunung Kidul. Yes. Demikian, terima kasih. Semoga masyarakat bisa memanfaatkan Sibona ini. Maju terus Sibona. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.